Oke, kita sekarang kedatangan tamu dari jauh. Ini adalah Mas Adi, Mas Adis. Halo Di. Nama saya Adisco. Adisco. Nanti linknya tak kasih di deskripsi ya. Instagramnya dia Instagramer. Oke. Jadi Mas Adi ini adalah pebisnis F&B. Jadi dia warung lah ya. Warung. Jadi kayak semacam resto dan kafe kayak gitu. Namanya itu Nasi Gajah. Nah, nanti aku kasih juga nih di deskripsi nanti biar kalian bisa follow warungnya Mas Adi. Jadi nanti kita mau ngobrol nih sama Mas Adi. Oh ya, sebelumnya Nasi Gajah ini ada di mana aja, Mas? Ada dua, di Magelang sama di Depok. Nah, Magelang sama di Depok. Tapi yang di Depok baru ya? Baru 4 bulan. Baru 4 bulan. Suaramu sih banter. Asun, centil ini awal Cuk. Jadi ya Nasi Gajah itu ada dua, ada di Magelang sama di Depok. Nah, kita itu mau ngobrol tentang penjualan sih, ibaratnya gimana sih ngejalanin bisnis di era yang lagi kayak gini, lagi pandemi lah ya, ibaratnya lagi ada COVID itu gimana aku penjualannya, ada masalah atau ada masalah lainnya, pokoknya masalah terus gitu ya intinya ya dia. Nah, gue makanya nanti di sini kita pakai bahasanya, sorry ya kalau campur aduk karena kebetulan juga kita ada berasal dari negara yang sama ya dia. Negara Jawa. Negara Jawa. Jadi nanti ada campur bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Jadi ya nikmatin aja ya. Oke. Nah, yang pertama tuh kita mau bahas ini. Gimana sih gimana sih ngejalanin bisnis di kondisi yang lagi pandemi kayak gini, Di? Susah, pasti. Susah cuy. Aduh. Susahnya apa ya gimana ya? Ya pasti penjualan turun, harus ngurangin karyawan, atas strategi ulang, gimana mikir biar tetap bisa jalan. Ya pokoknya angel lah ya. Jelasin angel lah ya. Cuman kan kalau misalkan kita bicara susah, bicara angel, kita nggak mungkin maju dong. Pasti punya strategi lain lah ya. Nah, strategi mungkin buat menjalani Nasi Gajah ini gimana tuh? Jadi kalau kita itu sebisa mungkin walaupun keadaan susah kayak gini tetap running, maksudnya tetap buka ya, walaupun nanti mentok-mentoknya nggak ada yang beli juga gua sendiri. Sing duit dhewe sing ngomong sing pangan dhewe cok. Buka nih gini tuku padahal warungnya dewe. Iya, apa meneh iki puasa kita lagi puasa, guys. Angel ngedole ya ora? Yes, angel. Ya kuwi semua planning kita yang udah kita tata matang-matang buat puasa harus mau enggak mau kita ubah. Semua reservasi mau enggak mau dibatalin semua. Iya. Ya kita harus cari jalan lain buat tetap jalan gitu. Betul sih. Sebisa mungkin sih kita menjaga buat tetap buka. Iya, karena kalau misalkan nggak buka juga nantinya susah lagi malahan ya setelah kembali normal kondisinya. Nah, kalau misalkan kayak gini, apa semua sektor, terutama restoran ya, kita kan lagi gerak di restoran, apa semua restoran itu juga ngalamin kayak gini sih, Di? Pasti ya. Pasti mereka juga dilema, apalagi yang tempat-tempatnya udah bagus, sudah investasinya gede, dia mau ngejual tempat juga bingung, nggak boleh makan di sana, mau ngejual makanan juga gimana kalau mereka pada nggak mau kesini, yang biasanya mereka penjualan utamanya dari makan di tempat bukan online, ya otomatis mereka harus cari strategi dong. Dipaksa buat berpikir kreatif gimana caranya ya restoran itu tetap jalan walaupun dengan penghasilan yang pasti akan menurun drastis. Apalagi di sini juga di Depok ya ada kafe juga yang barengan sama kita bukannya ya. Itu juga sampai benar-benar tutup total, padahal itu kafenya kafe gede sih menurutku. Ya, aku orang kacau. Ibaratnya kita juga mau sampai seperti itu gitu. Kita harus tetap jalan gimana caranya supaya kita bisa melakukan bisnis tapi ya dengan kondisi yang kayak gini lah, lagi puasa atau lagi PSBB juga. Ya kita benar-benar harus dipikir kreatif ya. Tapi strategimu gimana, Di? Kalau dari Nasi Gajah sendiri, satu
kita harus ya switching dari yang tadinya mayoritas. Kalau yang di Depok ini kan tempatnya lumayan luas, jadi semuanya itu mayoritas penjualan kan dari reservasi, dari orang makan di tempat. Mau nggak mau kita harus beralih ke online, nanti bikin produk baru yang bisa kita antar lebih gampang ke konsumen. Terus dari segi operasionalnya kita sesuaikan lagi, jam buka, terus ya banyak penyesuaian lah pasti dengan keadaan kayak gini pasti harus mikir otak, mikir strateginya benar-benar harus matang banget ibaratnya gitu ya. Nah, ibaratnya produk yang gue bikin sekarang itu dalam bentuk apa sih? Jadinya kan ibaratnya gue cuman ada di makanan siap saji ibaratnya kan ya. Kalau sekarang apa di? Kita sekarang beralih ke frozen sih. Jadi nanti produk itu lebih gampang kita antar, lebih gampang kita juga nyimpennya, lebih tahan lama juga. Jadi nantinya kita juga nggak terlalu pusing mikirin stok nggak habis lah, jualan nggak laku lah. Nah itu lebih enak juga buat kita gitu. Betul. Dan dari segi konsumennya pun mereka nggak usah ribet-ribet buat masak lagi, udah ada lauk ready to eat lah, tinggal dipanasin, kasih nasi, udah makan. Berarti intinya kowe itu nyiapin produk yang udah jadi ya, bukan setengah jadi lagi tapi jadi ya. Udah jadi tapi cuman di frozen bentukannya. Itu udah dikasih bumbu juga. Udah dikasih bumbu juga. Oke, mantep. Berarti kalau misalkan orang-orang butuh ya tinggal pesan aja gitu ya. Tinggal kalau udah nyampe di rumah ya tinggal ibaratnya diangetin sedikit lah ya, biar nggak frozen banget kalau makan kan. Mana pas frozen kono ngeletak rada hati makannya. Produknya apa jadi? Corona gitu. Sih. Cita-cita atau produknya. Produknya aja. Kalau produk kita sekarang ini baru lauk aja yang kita jual. Cuma nanti produk baru dari kita menyediakan satu paket itu udah lengkap. Dari lauk, sayur mentah yang udah ada bumbunya tinggal numis nanti, sama kita ada bonus untuk minumannya. Jadi mereka makan udah sayur, lauk, minum, udah ready. Bener-bener praktis gitulah. Bener-bener tinggal makan ya, nggak usah ribet-ribet lagi harus masak yang lainnya. Terus kalau misalkan ini, itu kan berarti sistemnya delivery order ya. Tapi kan sekarang stigma orang-orang pasti banget mikir bahwa nantinya ini higienis apa enggak nih. Nah untuk menanggulanginya itu gimana tuh? Satu, untuk menanggulangi itu kan kita ya karena kita juga bergeraknya juga di sosial media juga, dunia online, kita sebisa mungkin juga ngasih edukasi ke mereka bahwa sistem produksi kita tuh emang ini terpercaya, bersih, higienis gitu kan. Kita bisa post di feed, story atau apapun itu, terus nantinya kita juga kayak ngasih mereka kenyamanannya itu dari misalnya kita pembayarannya cashless melalui bank transfer, OVO, terus nanti kita pas nganterinnya juga ke lokasi juga mereka bisa request mau ditaruh di mana, apakah mau ditinggal di mana lah gitu, lebih gampang. Ya berarti kita lebih ngikutin apa maunya customer ya. Iya. Buat ibaratnya itu buat mengambil hati mereka juga sih ya. Tapi itu customer yang udah ada nih, misalkan nih customer yang udah ada, biar mereka tahu nih bahwa nasi gajah itu udah beralih ke sistem yang kayak gini, gimana nih? Kita pecahin satu-satu. Sing bener. Iya. Bayangin aja gimana. Mungkin kita kalau misalnya posting story mungkin nggak semuanya ngelihat kan. Nah, kita caranya itu ya wes kita PC satu-satu. Mereka benar-benar kita PC, hai kak, kita mulai sekarang tidak melayani dine-in lagi ya, nanti kita punya produk baru bla 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 bla, nanti kita bisa pesan di sini gitu pasti. Tapi alurnya berarti tinggal mereka kalau misalkan mau pesan tinggal WhatsApp aja gitu ya. Tinggal WhatsApp terus nanti yaudah tinggal kita kirim ya. Jam pengantarannya gimana jam pengantaran? Kalau jam pengantarannya karena kita juga masih memikirkan operasional, kita 1 minggu itu buka 3 batch pesanan. Biasanya sih dari hari Selasa, Kamis sama Minggu. Iya. Oh, berarti diantarnya itu cuma hari Selasa, Kamis sama Minggu ya. Ya memang buat jadi nggak setiap hari gitu ya. Nggak setiap hari juga. Cuman nanti kalau misalnya memang
kita sih kenapa nggak setiap hari kita ngumpulin orderan dulu, jadi nanti sekali produksi bisa banyak, atau nanti kalau misalnya udah banyak kita bisa stok banyak di awal minggu. Jadi gitu. Nanti kita akan bisa jualan setiap hari. Ini ya alhamdulillahnya ya ini bahkan sekarang pun karena mereka juga tahu makan itu susah, mau nongkrong juga susah, orderan itu bahkan sampai luar kota. Berarti bisa delivery ordernya bukan dalam satu kota gitu? Iya. Bisa luar kota juga bisa? Bisa luar kota. Oh, berarti harus skala besar dong? Iya, kemarin kan yang di cabang Magelang itu sebenarnya kita juga nggak sengaja juga sih. Ya sebenarnya dalam artian itu kita kan ya asal post lah, nanti nyangkut ya alhamdulillah, enggak ya dicoba lagi gitu kan. Ternyata dari konsumen dari Semarang, Jogja itu ada yang pengen, dan mereka mereka nggak mikir ongkir karena mereka suka itu, mereka order aja gitu ya. Dan kita kirim karena packaging kita juga udah aman, daya tahan juga udah diuji, ya kita nggak ragu lagi buat kirim ke luar kota. Nah itu pentingnya tuh, jangan sampai tutup. Itu sih bisa dimanfaatin buat research produk, belajar lagi tentang produk, gimana cara ngawetinnya, gimana cara lebih tahan lamanya, gimana cara lebih enaknya ya. Berarti produkmu itu frozen dan divakum gitu? Iya, divakum. Oh iya. Berarti memang benar-benar bisa kirim sampai ke luar kota, dan karena memang udah vakum ya sistemnya ya, dan bisa bertahan 2 sampai 3 hari atau sampai seminggu sih kalau gitu? Seminggu lebih kalau frozen. Seminggu lebih. Iya. Oke. Gitu sih. Bagus. Nah untuk ini kebanyakan mungkin stigma orang-orang kan kalau misalkan restoran pasti mahal ya. Apalagi kalau yang kayak gini banyak orang yang di PHK, pasti ekonomi pasti turun banget sih. Itu buat nanggulangin stigma orang yang kayak gitu gimana nih? Ya kita ya tetap sebisa mungkin naruh harga yang rasional juga. Dengan keadaan seperti ini ya kita nggak mungkin dong harus nerapin sesuai SOP kita yang harus misalnya modalnya sekian harus ngambil untung sekian persen, itu nggak bisa. Ya kita di sini sama-sama survive lah. Betul. Kita ngasih makan orang lain juga ngasih makan kita. Iya, gitu sih. Kita yang ngikutin alurnya aja sih ya. Kita nggak memaksa banget sih, harus berarti meraup untung banyak ya. Iya, yang penting urip sih lah saiki gini. Ya bener sih, urip barang-barang ini lebih penting emang. Tapi kendalanya apa nih kalau ngelakuin sistem kayak gitu? Di bahan baku sih, mungkin sebagian bahan baku malah jadi kayak misalnya ayam kemarin sempat turun banget kan karena COVID. Cuman di lain sisi kayak misalnya kita kebutuhan di mesin vakum, terus plastik, itu awal-awal kita beli itu masih 190-an ribu di Shopee, di Tokopedia. Nah teman-teman gua nih beli pada asu lah. Koncoku loh tuku mau kacek telung dino cuma selisih 3 hari. Cuma selisih 3 hari itu harganya jadi 599.000 dari 190.000. Naiknya 400% sendiri. Dan lah ngono wis ngerasa seneng kan. Itu wis akeh sing nganggo lho, bisa langsung naik harganya. Padahal itu stok jelas-jelas masih ada, harga masih sama di price tag di Shopee dimanapun itu masih sama 190.000. Cuman kalau misalnya kita beli, mereka akan bilang stok habis mas habis. Gitu. Terus kita di PC sama mereka, mbak ini sebenarnya masih ada barangnya, cuman harganya kita naikin jadi 499.000. Iya sob, ya biaya ya, kene iki ya kita butuh ya. Ya kita juga butuh berarti. Berarti memang orang-orang lain yang melakukan bisnis di F&B juga rata-rata pakai sistem frozen food juga ya berarti ya? Iya. Okay. Percaya sih, mesti aku ya percaya kabeh ini mesti ya akan beralihnya ke situ. Karena itu yang solusi paling rasional di situ. Iya benar-benar. Terus kan beberapa aku tahu ya beberapa aku keenak. Iya, aku ngerti beberapa restoran. Jawa. Nggak makanya campur ya. Iya. Jadi aku ngerti beberapa restoran, kafe ono juga sih, sing ngelakuin dia buka donasi, kayak misalkan kayak apa ya, dia menyediakan dalam satu hari itu menyediakan 100 porsi makanan untuk disalurkan ke misalkan kayak tenaga medis atau ke rumah sakit, dan nanti dia open donasi, siapa yang mau ikut donasi ya itu nanti
dalam 100 paket nasi itu nasi gajah nggak kayak ngono ora? Iya, kita juga menjalani itu yang kalau dari kita sih pasti kita ngasih harga khusus untuk khusus donasi. Jadi misalnya harga normal kita 20.000, nanti untuk donasi bisa sampai kita potong sampai 5.000 sendiri per porsi. Jadi ya hitung-hitung kita ya ngasih maksudnya ngasih manfaat buat orang sekitar kita lah gitu. Terus kita juga buka donasi sama teman-teman yang maksudnya ya sama-sama pelaku bisnis juga, kita bareng-bareng, kita ini ada beberapa porsi, terus nanti yang mau join bisa gabung ke kita, misalnya kayak kemarin minggu depan kapan kita tayang ya, pokoknya dalam waktu dekat ini kan kita juga punya kerjasama, kita kan makanan, ada temen gua juga yang di minuman, nah kita kerjasama ngeluarin 2 produk ini disalurkan ke satu tempat yang membutuhkan. Mereka yang mau ikut donasi ya udah kita terima gitu ya. Jadi ibaratnya kita sebagai penyalur untuk mereka melakukan kebaikan ibaratnya kayak gitu ya. Dan itu malah benar-benar kita nggak ngambil untung sama sekali. Karena memang tujuannya ya buat donasi ya kalau yang itu ya. Makanya sampai kita beda harga sampai 5.000 mungkin karena kita tujuannya buat donasi bukan untuk mencari untung ya, karena memang tenaga medis dan di rumah sakit pasti butuh itu sih kayak gitu. Terus ada nggak di kendala-kendala lainnya di keamanan? Bener sih. Dia ada buka nganti bengi kayak maling juga ya. Lah wingi jare ning Depok ini ngarep kedai Depok warung Depok ono maling. Jadi 4 hari. Ini keluhan masyarakat Depok ya. Karena gue bukanya di Tuan Rais, Beji Timur, kemarin tuh sempat ada tuh dalam 4 hari ada percobaan maling 2 kali. Padahal cuma gimana ya, mau ngeliat orang omah loh, maksudnya dalam rentang waktu 4 hari udah ada percobaan 2 kali sampai gitu, di depan nasi gajah. Dan itu pelakunya masih bocah-bocah semua. Lah kuwi sing cowok nggak teline iki kono cacah cilik lho, wani-wanine maling tak pites sih kan. Ngono berarti ya. Yo kene iki golek duit ki angel-angel lho, maksudnya kowe dengan gampangnya merebut yang bukan hak kalian gitu loh. Padahal misalkan dijupuk keciduk lah gue nangis kowe. Meremet aku nih gue. Berarti ngono ya. Nah, ada nggak sih Di saran gue buat teman-teman yang lagi ngelakuin bisnis ini, terutama di bidang makanan loh ya? Ada nggak saran-saran biar mereka tetap menjalankan itu? Aku percaya sih semuanya yang baru ngejalanin bisnis di COVID ini pasti kesusahan. Iya benar. Pasti susah, pasti banyak banget lah halangan-halangan entah dari manapun itu. Cuman prinsip yang gue pegang itu semakin susah proses kita, semakin susah kita berproses, nanti hasilnya pasti bakalan lebih gede lagi. Percaya itu. Wis Coba kadang-kadang pintar di. Kayak di pengusaha. Warung bos. Warung ya. Cok ngebluri nggak ada itu nanti. Tak simbol. Bagus. Oke, jadi itulah hasil ngobrol aku sama Adi. Mungkin ada beberapa yang bermanfaat, ada yang beberapa yang enggak ya. Jadi ya kalian ambil aja yang manfaatnya. Kalau nggak bermanfaat jangan diambil. Tapi menurutku ini bermanfaat. Nanti kita bakal cari narasumber yang bakal yang menurut kita terdampak dengan adanya pandemi ini. Nanti kita wawancari juga, kita ngobrol diskusi. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Salam cekidot.